Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Madani dengan NIM 23111000059 dari kelas penambangan data IF 4B. Di sini saya akan menjelaskan analisis sentimen ulasan aplikasi TikTok dengan Krips DM dan SVM. Yang pertama, metodologi Krips DM terdiri dari 6 tahap utama, yakni business understanding, merupakan tahap awal untuk memahami tujuan dari bisnis dan masalah apa yang ingin diselesaikan. Lalu selanjutnya ada data understanding, melibatkan proses pengumpulan data, eksplorasi awal, dan identifikasi kualitas data, tujuannya untuk mengenal karakteristik data yang tersedia. Lalu selanjutnya ada data preparation, tahapan di mana data dibersihkan, diformat, dan diubah menjadi bentuk yang lebih siap untuk dimasukkan ke dalam model. Pada tahap ini mencakup pembersihan teks, tokenisasi, normalisasi, stop word removal, stemming, dan vektorisasi. Yang selanjutnya ada modeling, proses pemilihan, dan penerapan algoritma machine learning untuk membangun model prediktif. Contohnya di sini saya mengadopsi konsep SVM atau support vector machine. Selanjutnya ada evaluation, yakni menilai performa model yang dibangun untuk melihat apakah sudah memenuhi syarat tujuan dari bisnis itu tersebut. Lalu selanjutnya ada development, maksud saya deployment, di mana tahap implementasi model ke dunia nyata agar hasil bisa digunakan oleh pengguna atau sistem. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari tahapan yang telah saya lakukan. Di sini business understanding dari kasus saya yaitu tujuan utamanya mengidentifikasi persepsi pengguna terhadap aplikasi TikTok melalui ulasan Play Store. Masalah yang diangkat, banyaknya ulasan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengambilan keputusan. Solusinya yaitu menggunakan klasifikasi sentimen otomatis berbasis machine learning. Stakeholder yang terkait yakni tim produk, produk manajemen, customer support, quality assurance, tim marketing, data understanding. Yang pertama, sumber data dari dataset Kaggle, yakni terdiri dari 100.000 data yang akan saya sampling menjadi 10.000 ulasan. Fitur yang utama yang saya gunakan yakni konten, review text, score, terdiri dari rating 1 hingga 5. Lalu untuk distribusi skornya, rating 5 itu 3.233 dan rating 1 itu 2.468 dan untuk rating 2 hingga 4 itu di bawah 800. Di sini untuk kode implementasi dengan hasilnya selanjutnya yakni data preparation. Yang pertama saya lakukan adalah menghapus duplikat di mana hasil dari hapus duplikat itu terdapat 8.900 entries menjadi 6.404 hasil yang sudah dihapus duplikatnya. Lalu selanjutnya menghapus angka, tanda, dan emoji. Di sini saya membuat kolom baru bernama cleaning, merupakan hasil dari hapus angka, tanda baca, dan emoji. Lalu selanjutnya ada case holding, merupakan proses mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Pada progres ini karakter A sampai Z kapital yang terdapat pada data diubah ke dalam A sampai Z huruf kecil. Nah, di sini saya membuat kolom baru, fitur baru ya ini dinamai case holding, di mana semua huruf besar yang sebelumnya di sini ada contohnya bagus, B-nya itu huruf kapital menjadi bagus, B-nya itu huruf kecil. Lalu selanjutnya ada normalisasi kata. Di sini ada fitur namanya normalisasi, merupakan hasil dari normalisasi kata, proses di mana mengubah kata-kata dalam teks ke bentuk standarnya agar lebih konsisten dan mudah diprogres oleh mesin. Lalu selanjutnya ada tokenizing, di mana tokenizing itu adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya
dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenize juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Nah, di sini hasil dari tokenize dimasukkan ke dalam fitur tokenize, yaitu yang sebelumnya satu kalimat itu ada bagus banget, di sini dipisah menjadi bagus dan banget, terdapat dua kata dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada stop word removal, adalah kata-kata umum yang sering muncul namun memiliki makna informasi yang rendah seperti yang dan di. Dari penghapusan stop word membantu memfokuskan analisis pada kata-kata yang lebih penting dan bermakna dalam teks. Stop word removal di sini dimasukkan ke dalam fitur baru. Jadi setiap melakukan data preparation, saya memasukkan ke dalam fitur terbaru. Lalu selanjutnya ada stemming, adalah proses mengubah kata ke bentuk dasarnya, misalnya membeli menjadi beli. Dalam bahasa Indonesia, stemming dapat dilakukan menggunakan library sastrawi yang menerapkan algoritma Nazif dan Andriani, sehingga cocok untuk menangani berbagai imbuhan dan bentuk kata. Di sini hasil dari streaming data dimasukkan ke dalam fitur streaming data. Nah, di sini adalah word cloud setelah preprocessing, di mana setelah melakukan pembersihan terhadap data, ini adalah hasilnya. Lalu ini adalah visualisasi frekuensi kata yang paling sering muncul. Lalu tahap selanjutnya yaitu labeling data lexicon base, di mana pendekatan pelabelan sentimen yang menggunakan daftar kata atau kamus positif dan negatif. Setiap teks dianalisis berdasarkan jumlah kata positif yang negatif yang terkandung di dalamnya. Jadi saya menggunakan kamus leksikon yang ada pada Kaggle untuk menentukan setiap teks itu termasuk sentimen positif atau negatif. Di sini untuk hasilnya cukup berimbang, terdapat 50%,20, yakni positif, dan untuk yang negatif 49,80%. Lalu selanjutnya ada splitting data, adalah proses di mana membagi dataset menjadi dua bagian utama, yakni data latih untuk training dan data uji untuk testing. Dalam konteks ini, data dipecah menjadi 20% sebagai data uji dan 80% sebagai data latih. Untuk jumlahnya, data latih terdapat 6.355 dan untuk jumlah data uji 1.589. Lalu untuk konsep selanjutnya yakni modeling, di mana algoritma SVM atau support machine learning menggunakan kernel linear, alasan pemilihan, efisiensi untuk dataset besar, cocok untuk data vektor tinggi, hasil dari TF-IEDF, lalu mudah untuk di baseline evaluasi. Inputnya matriks TF-IEDF, outputnya label sentimen positif atau negatif. Selanjutnya ada TF-IEDF Vectorizer adalah alat untuk mengubah teks menjadi representasi numerik vektor agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, berikut adalah hasil output dari Vectorizer TF-IEDF. Lalu selanjutnya ada confusion matrix. Dalam gambar tersebut menunjukkan performa model SVM linear dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan TikTok menjadi dua kategori, yakni positif dan negatif. Model berhasil mengklasifikasi dengan benar 659 alasan positif dan 615 ulasan negatif. Namun terdapat kesalahan klasifikasi sebanyak 138 ulasan negatif yang diprediksi sebagai positif atau false positif dan 183 ulasan positif yang diprediksi sebagai negatif atau false negatif. Lalu konsep selanjutnya yaitu evaluation, di mana evaluasi performa model dilakukan menggunakan matriks klasifikasi yaitu akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data uji sebanyak 1.589 sampel, model SVM yang menghasilkan akurasi sebesar 80% yang menunjukkan bahwa 80% prediksi sesuai dengan label sebenarnya. Untuk label negatif, model memperoleh precision 0,78, akurasi prediksi negatif. Untuk recall-nya 0,83, kemampuan mendeteksi semua data negatif. Lalu untuk F1 score mendapatkan 0,80.
Lalu untuk label positif, precisionnya itu 0,82, untuk recall mendapatkan 0,777, lalu untuk F1 score 0,79. Nah, di sini adalah workload dari sentimen negatif. Jadi, nilai rata-rata atau macro average dan weak average juga menunjukkan konsisten performa model pada kedua kelas, yaitu 0,8. Ini menunjukkan bahwa SVM cukup seimbang dalam mengenali ulasan positif dan negatif, serta layak digunakan dalam klasifikasi sentimen. Lalu berikut adalah grafik jumlah rating yang menunjukkan distribusi skor ulasan penggunaan terhadap aplikasi TikTok dengan mayoritas ulasan berada pada rating 5 sebanyak 3.333 dan rating 1 sebanyak 2.468. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna memiliki pendapat yang sangat positif atau sangat negatif terhadap aplikasi. Sementara rating tengah seperti 2, 3, 4 jumlahnya jauh lebih sedikit, masing-masing di bawah 800 ulasan. Distribusi tersebut cenderung ekstrim untuk mengidentifikasi adanya polaritas sentimen yang kuat yang dapat mempengaruhi keseimbangan data saat digunakan dalam proses klasifikasi sentimen. Lalu untuk kesimpulan, di sini saya memberikan ringkasan hasil implementasi Eclipse DM, yakni untuk analisis sentimen ulasan TikTok telah berhasil diselesaikan dengan baik. Proyek ini menghasilkan model SVM dengan kernel linear yang mampu mengklasifikasikan sentimen ulasan secara efektif. Model dilatih menggunakan dataset berisi 7.944 ulasan yang telah melalui proses preprocessing menyeluruh. Kemudian dibagi dengan rasio 80/20 menghasilkan 6.355 data latih dan 1.589 data uji. Vektorisasi teks dilakukan menunjukkan metode TF-IDF dengan 5.000 fitur terpilih sehingga model mampu menangkap pola sentimen dari teks berbahasa Indonesia informal yang umum digunakan pada aplikasi mobile. Lalu untuk deployment production, model SVM siap untuk menerapkan dalam lingkungan produksi dengan arsitektur scalable dan mendukung integrasi sistem. Berikut strategi development, yakni meliputi kontainer yang ada pada Docker untuk kemudahan pengemasan dan distribusi model. Selanjutnya ada REST API dengan memungkinkan integrasi yang fleksibel dengan aplikasi atau sistem monitoring ulasan yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada cloud hosting, yakni AWS atau Google Cloud, menyediakan infrastruktur yang handal dan dapat dilaksanakan untuk mendukung pemrosesan real time. Model disimpan dalam format .pkl dan dapat merespon prediksi dalam waktu kurang dari 1 milisecond per ulasan, memungkinkan analisis sentimen secara cepat dan efisien. Lalu untuk target end user dan manfaatnya, sebagai sistem analisis, sentimen ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada berbagai divisi dalam organisasi, yaitu Production Management Team menggunakan aplikasi analisis sentimen untuk menyusun roadmap fitur berdasarkan feedback atau kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada Customer Experience dan Support Team mendapatkan klasifikasi otomatis untuk melakukan routing keluhan secara tepat dan akurat. Lalu ada marketing dan brand team untuk memantau persepsi merek, mengevaluasi aktivitas kampanye, dan mengidentifikasi ulasan positif sebagai potensi materi promosi. Dengan sistem ini, masing-masing tim dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat terhadap data segmentasi pengguna yang terkini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.